Kembali bersama kami, pemirsa. Tangis Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri pecah saat Sekjen Demisioner PDI Perjuangan Hasto Kristianto hadir di acara Kongres di Bali. Beginilah suasana penyambutan Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang hadir di sela Kongres ke-6 PDIP. Para peserta di Bali Nusa Dua Convention Center langsung bergemuruh saat Hasto memasuki lokasi acara. Hasto pun langsung menghampiri Ketua Umum PDIP Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Seperti diketahui, Hasto baru saja menghirup udara bebas usai mendapatkan amnesti dari Presiden Prabowo. Terharu dengan kehadiran Hasto, tangis Megawati pun pecah saat berpidato. Yang saya katakan, Satyam Eva Jayate, ternyata kebenaran itu pasti menang. Alhamdulillah, Tuhan memberikan apa yang telah diinginkan oleh beliau. Kita sekarang, saya tadinya berdoa, tapi saya tidak terlalu berharap bahwa yang namanya Pak Hasto berada kembali di keliling kita. Maka ingatlah apa yang tadi saya baru katakan. Harus teguh, harus setia. Karena itulah anugerah sebenarnya kepada manusia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kehadiran Hasto di Kongres PDIP usai mendapat amnesti dari Presiden Prabowo memang ditunggu-tunggu oleh kader PDI Perjuangan lainnya. Kehadiran Hasto adalah bukti bahwa kebenaran telah menemukan jalannya. Amnesti ini bukan hanya kemenangan individu, namun menjadi semangat baru bagi kader PDIP untuk terus memperjuangkan kebenaran dan keadilan di Indonesia. Sekjen Mas Hasto Kristianto, Sekjen Demisioner Mas Hasto Kristianto bisa hadir kemari untuk menunjukkan bahwa pada akhirnya kejahatan pasti kalah melawan kebenaran. Satyam Eva Jayate. Sementara itu, usai bebasnya Sekjen PDIP Hasto Kristianto, PDIP memilih tetap berada di luar pemerintahan. Kendati demikian, Megawati menegaskan PDI akan menjalankan fungsi sebagai partai penyeimbang, bukan oposisi. PDI Perjuangan tidak memosisikan sebagai oposisi dan juga tidak semata-mata membangun koalisi kekuasaan. Kita adalah partai ideologis yang berdiri di atas kebenaran, berpihak pada rakyat, dan bersikap tegas sebagai partai penyeimbang demi menjaga arah pembangunan nasional tetap berada dalam rel konstitusi dan kepentingan rakyat banyak. Kita akan mendukung setiap kebijakan pemerintah yang berpihak pada rakyat. Namun kita juga akan bersuara lantang dan bertindak tegas terhadap setiap penyimpangan dari nilai-nilai Pancasila, keadilan sosial, dan amanat penderitaan. Dan saya tambahkan, hukum yang berkeadilan. Megawati Soekarnoputri kembali dikukuhkan sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan dalam Kongres Partai di Nusa Dua Badung, Bali. Di hadapan para kadernya, Megawati memerintahkan untuk mendukung pemerintahan Prabowo. Setelah tertunda beberapa kali, akhirnya PDI Perjuangan menggelar Kongres ke-6 Partai di Nusa Dua Badung, Bali, Jumat kemarin. Kongres ini digelar bertepatan dengan pemberian amnesti yang membebaskan salah satu kadernya, Hasto Kristianto. Dalam kongres yang digelar tertutup,
Megawati Soekarnoputri kembali dikukuhkan sebagai Ketua Umum periode 2025-2030. Agenda kan malam, tapi tadi peserta begitu selesai pembukaan, buka sidang pertama 100% minta mendesak segera dikukuhkan kembali Ibu. Jadi sudah selesai. Agenda penunjukan Ibu sangat agenda selanjutnya kita bagi komisi. Penunjukan Ibu tadi sangat cepat ya Bu? Tidak Karena memang sudah terpilih di Rakernas kemarin, ini dikukuhkan kembali saja. Sementara itu, dalam kegiatan bimbingan teknis kader, tepat sehari sebelum Kongres, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri memerintahkan kepada seluruh kader PDIP untuk mendukung pemerintahan Prabowo Subianto. Dari Badung, Bali, Naura Safika, Bagus Prasetya, iNews melaporkan. Selain dikukuhkan kembali menjadi Ketua Umum Partai PDI Perjuangan periode 2025-2030, Megawati Soekarnoputri juga merangkap jabatan sebagai Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan. Megawati Soekarnoputri kembali dikukuhkan sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan untuk periode kepemimpinan 2025-2030 di Kongres ke-6 di PDI Perjuangan di Badung, Bali. Selain itu, Megawati Soekarnoputri juga merangkap sebagai Sekretaris Jenderal pada kepengurusan partai. Pengumuman struktur organisasi ini disampaikan oleh Komarudin Watubun selaku Ketua Steering Komite Kongres PDIP saat jumpa pers dengan media di Kongres ke-6 PDI Perjuangan. Ketua Bidang Hukum dan Advokasi Roni Terapesi, Ketua Bidang Keanggotaan dan Organisasi Andreas Hugo Pereira, Sekretariat dan Bendahara, Sekretaris Jenderal belum diputuskan oleh Ibu, masih Ibu merangkap. Keputusan Megawati merangkap jabatan merupakan pertimbangan pribadi sang Ketua Umum. Masih belum dapat dipastikan apakah selama periode tersebut Megawati akan terus merangkap jabatan Sekjen. Tim Liputan iNews melaporkan. Sebanyak 8 narapidana di Rutan Kelas 1 Samarinda, Kalimantan Timur mendapatkan amnesti dari Presiden Prabowo Subianto. Mereka pun menghirup udara bebas. Begitu pintu gerbang Rutan Kelas 1 Samarinda dibuka, para mantan narapidana yang mendapat amnesti atau pengampunan hukum dari Presiden Prabowo ini pun langsung sujud syukur. Suasana haru dan bahagia mewarnai pertemuan para mantan warga binaan ini dengan keluarga mereka. Mereka sebelumnya menjalani hukuman atas berbagai kasus dan dinyatakan layak menerima amnesti setelah melalui proses verifikasi ketat. Perasaannya? Senang, kaget juga soalnya baru kan pas dipanggil itu kan kaget lagi. Kira kan kalau bebas lagi kan masih lama, bulan 9. Kasusnya apa? Kasusnya apa? Ya, terima kasih lah buat kami Pak Prabowo, Pak Presiden, amnestinya. Keluarga para penerima amnesti pun tidak menyangka anggota keluarga mereka bisa bebas lebih cepat dari seharusnya. Amnesti dari Presiden pun mereka sambut dengan penuh sukacita. Alhamdulillah Pak, dan juga nggak ngira hari ini dia keluar. Alhamdulillah dengan adanya amnesti ini bisa meringankan kepada yang mendapat pilihan tadi kan. Mudah-mudahan orang yang mendapat pilihan tadi jangan sampai balik lagi lah kelakuannya seperti yang sudah ada ini. Dengan pembebasan ini, ke-8 mantan narapidana diharapkan dapat kembali ke tengah masyarakat dan menjalani hidup yang lebih baik. Harapannya ke depan kepada 8 orang warga binaan kami ini menjadi momentum atau introspeksi diri untuk tidak mengulangi pelanggaran hukum di kemudian hari. Sekian, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.